Raden, sini. Ada apa? Lihat itu, Raden. Lihat itu. Itu lihat. Kenapa dengan mata Sito? Apa yang terjadi? Kenapa dengan mata Sito? Apa yang dia inginkan? Raden, ingat, ibu tidak ingin kalian salah paham. Jangan khawatir, saya bisa menguasai mata Sito. Mata Sito keras adatnya. Berbahaya kalau kelakuannya dibiarkan begitu saja. Halangi dia. Ya! Akhiri cara dirimu yang keras, mata Sito. Raden, Aku tidak ingin para prajuritku terluka gara-gara cara didikmu yang salah. Raden, ini saya lakukan demi Raden. Demi Raden. Apa jadinya nanti kalau mereka jadi prajurit-prajurit penakut? Bagaimana mereka mampu jadi prajurit melawan Bayu Samudra dan Yuda Turonggo? Ya, kalau melawan saya saja takut. Tapi cara mendidikmu yang aku tidak suka. Ingat, mata Sito, aku butuh sekutu. Aku butuh teman. Apa jadinya nanti kalau para prajuritku kabur gara-gara kau yang terlalu keras? Kita harus keras, Raden. Kalau tidak keras, bagaimana mereka mampu menjadi prajurit pemberani dan penghancur kalau tidak keras? Aku tahu tujuanmu baik, mata Sito. Tapi aku tidak suka dengan cara didikmu yang terlalu keras. Camkan itu. Ada apa, Ki? Ada Nyi Wingit. Nyi Wingit? Iya, dia ingin bicara dengan kamu. Baik. Saya selesaikan ini dulu. Kalian boleh bubar. Kalian boleh istirahat dulu. Kalau saja tempat lain mau menerima aku, pasti kutinggalkan tempat ini. Lihat saja nanti. Seto Satrio murka besar pada mata Sito, yang bertindak gegabah dengan menghajar habis-habisan pasukan Gisikan. Meskipun maksudnya baik, tetapi cara mata Sito yang ganas dan tak terkendali dalam melatih prajurit membuat Seto Satrio naik darah. Ia segera menghentikan aksi mata Sito, dan memerintahkannya untuk beristirahat. Menurut Seto, latihan yang terlalu keras hanya akan membuat prajurit kehilangan nyali. Tak lama setelah itu, Seto Satrio dipanggil oleh kakeknya, karena ada pesan penting dari Nyi Wingit yang harus ia dengar. Latihan Romo Temenggung. Iya, tapi katanya Kanda Temenggung dibunuh oleh Bayu Samudra. Bayu Samudra adalah anak kandung dari Temenggung sendiri. Bayi yang lahir dari perut Ayu Sekarsari, yang dulu dikabarkan meninggal setelah dilahirkan. Apa bisa dipercaya berita itu, Bu? Kalau tidak percaya pada ibu, pada siapa lagi kalian harus percaya? Tapi mohon jelaskan nih, apa buktinya kalau Bayu Samudra itu adalah putra kandung Romo Temenggung? Bayu Samudra itu seusia saya. Bahkan mungkin lebih tua dari saya nih. Iya, Bu. Cucumu ini masih muda. Bayu Samudra tidak mungkin sedewasa itu kalau dia benar-benar putra kandung Temenggung dan Ayu Sekarsari. Ya, itu benar. Bayu Samudra tidak akan sedewasa itu kalau Kanjeng Ratu Kidul tidak ikut campur. Kanjeng Ratu Kidul ikut campur. Ikut campur yang bagaimana, Bu? Iya nih, ikut campur bagaimana? Baiklah, agar kalian percaya, dengar baik-baik penjelasanku. Penjelasan yang harus kalian percaya. Sebab ini semua aku dapat dari ruang pembuktian yang sangat menyiksaku. Di dalam sebuah ruang, ibu didudukkan di sebuah bangku yang berputar, yang mengalirkan suatu tenaga yang sangat kuat, yang membuat ibu terasa pusing dan mual, hingga ibu dibuat antara sadar dan terbayang dalam pandangan ibu kejadian-kejadian tentang Bayu Samudra. Dari dia lahir, dibuang, dan digagalkan dari usaha pembunuhan. Lalu ditolong oleh keluarga Soko, sampai dibesarkan oleh Kanjeng Ratu Kidul di dalam ruang pendadahan.
Dalam ruang pendadahan itulah, Bayu Samudra dibesarkan hanya dalam beberapa saat saja. Karena dibantu oleh kesaktian Kanjeng Ratu. Saya lega karena akhirnya kutuk itu terjadi. Tapi saya juga menjadi khawatir. Sebab ternyata yang menjadi musuh kita selanjutnya adalah saudara-saudara Seto Satrio sendiri. Saudara-saudara yang dilindungi oleh Ratu Kidul. Ini berat, anakku. Berat. Iya, saya bisa merasakan hal itu. Kenapa kalian ketakutan? Apa yang kalian cemaskan? Memang benar Kanda Cokro Menggolo sudah meninggal, Bu. Tapi sepeninggalan Kanda Tumenggung malah muncul pewaris Nyi Wingit membawa berita tentang kutukan kuno yang sudah lama menghantui. Kutukan pertama, di mana seorang Tumenggung dibunuh oleh anaknya sendiri, telah terjadi. Melalui permoni, alat milik Nyi Ratu Gendeng yang dapat memperlihatkan masa lalu, Nyi Wingit menyaksikan peristiwa tersebut. Kini, kutukan kedua mengancam, seorang anak akan menikahi ibunya sendiri, dan jika itu terjadi, aib besar akan menimpa keluarga mereka. Dewi Tantri dan Seto Satrio diliputi kekhawatiran karena yang terkutuk adalah saudara kandung Seto, meski berasal dari ibu yang berbeda. Namun, Nyi Wingit menenangkan hati Seto Satrio, meyakinkannya bahwa jika kutukan kedua bisa dicegah, Seto akan mendapat kehormatan besar dan diangkat menjadi Tumenggung di Kakutemenggungan. Kekhawatiran mereka pun sedikit mereda. Dia putra seorang permaisuri. Dan Bayu Samudra akan menjadi musuh berat kita. Karena dilindungi oleh Nyai Ratu Kidul. Tapi yang harus dicatat, kutukan tetap kutukan. Dan kutukan tetap berlaku. Ibu. Kalau kutukan pertama sudah terbukti, maka kutukan kedua akan segera terjadi. Bayu Samudra akan mengambil ibunya sendiri. Dan dengar baik-baik, apa yang akan terjadi kalau Bayu Samudra telah mengambil ibunya sendiri? Apa yang akan terjadi, Bu? Kutukan ketiga akan jadi kenyataan. Katemenggungan akan dilanda bencana. Bayu Samudra dan Ayu Sekarsari akan merasakan malu yang luar biasa. Bisa Ibu sebutkan apa akibat selanjutnya? Aib besar yang akan menyebabkan mereka malu dan putus asa. Dan akhirnya bunuh diri. Benarkah itu yang akan terjadi? Para perangkat raja dan rakyat akan mengelulukan cucu Nyi Wingit sebagai Tumenggung baru penyelamat Katemenggungan. Kenapa Nini bilang begitu? Karena Radenlah yang akan membongkar aib mereka. Dan Radenlah yang akan menyelamatkan Katemenggungan dari bencana. Ibu. Nini, Tunggu penjelasanku. Aku tidak bisa berlama-lama. Sukmaku terlalu panas dalam wadak ini. Ini bukan wadak sejatiku. Selamat tinggal. Sampai nanti. Ibu. Penjelasan Ibu belum tuntas. Kita harus memanggilnya kembali. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin memanggilnya kembali. iya Bu, kita tak mungkin memanggilnya lagi. Tapi penjelasan Ibu belum selesai. Kenapa Nanda yang harus membongkar aib? Kapan dilaksanakan? Dan bagaimana cara membuktikan kalau Ayu Sekarsari dan Bayu Samudra adalah ibu dan anak? Ibu, Ini bukan masalah sepele, Nanda. Ini masalah rumit yang perlu penjelasan. Tapi Nanda lihat sendiri. Ibu datang marah-marah, kemudian pergi tanpa bisa dicegah. Kenapa jadi begini? Kenapa masalahnya serumit ini? itulah Bu. Itulah sebabnya Ibu harus tenang. Bagaimana kita bicara dengan hati dingin dan suasana yang tenang. Kalau Ibu marah-marah terus. Kang, cepat Kang. Cepat Kang. Hei, berhenti! Berhenti kau cepat! Mereka semakin mendekat Kang. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo kejar. Aduh Kang, bagaimana ini Kang? Hei, berhenti! Ayo cepat yang cepat! Ayo cepat! Ayo cepat kejar! Jangan sampai lolos!
Di tempat lain, dua pengembara yang membawa barang berharga berlari ketakutan karena dikejar kawanan perampok. Dewi Roro Denok, yang sedang lewat, tanpa ragu langsung bertindak. Dengan ketegasan dan keberaniannya, ia menghajar perampok hingga mereka kabur ketakutan. Sebelum pergi, ia memperingatkan mereka dengan nada tegas, bahwa mereka tak akan diberi ampunan jika berani berulah lagi. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku, ha? Tinggalkan tempat ini, atau kamu dan anak buahmu akan berkalang tanah. Kurang ajar! Kau! Ya! Bagus, bagus, bagus sekali Raden. Paman Senopati Tabak Tinto. Bagus Raden. Itulah cara yang paling tepat untuk membuang kekesalan dan kesepian. Apa Paman melihat kesepian dan kekesalan dalam diri saya? Kalau seseorang yang bukan pendekar melampiaskan kekesalannya dengan menjambak-jambak rambut, mondar-mandir, lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Tapi kalau seorang pendekar biasanya akan melampiaskan kekesalannya dengan pedang. Jadi dari situ Paman Senopati melihat kekesalan dan kesepian saya? Tebakan saya tidak akan meleset, Raden. Ya, Paman benar. Saya memang kesal dan saya memang kesepian. Saya sudah tidak bisa menghitung hari lagi. Sejak saya diambil oleh Kanjeng Ratu Kidul dari Kedaton Selolumutan, Kedaton Ratu Branga. Belum, Raden. Belum terlalu lama. Tapi sejak saya berada di sini, saya menjadi tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di luar sana. Saya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di Katumenggungan dan apa yang terjadi dengan Roro Denok. Kenapa Paman menyebut nama itu? Sebentar lagi, gadis itu akan datang ke sini. Ke sini? Ya, dan akan menemui Raden. Pertemuan ini akan sangat luar biasa, Paman, karena terjadi di Laut Kidul. Kapan Roro Denok ke sini, Paman? Masih dalam perjalanan. Tapi jangan khawatir, Raden. Yang Raden tunggu pasti datang. Kepastian itu yang saya inginkan, Paman. Mohon maaf, saya senang akhirnya bisa lepas dari Nyebranga dan tinggal di sini. Tetapi saya menjadi gelisah karena tugas yang belum saya selesaikan, Paman. Tugas? Ya, mengembalikan harta karun Pajang. Dan saya... Cukup bagus, Toro Dipo. Jangan teruskan kalimat itu. Sembah saya, Kanjeng Ratu. Bagus, Toro Dipo. Tentu kamu kaget kenapa aku tidak mau kamu melanjutkan pernyataanmu tentang Pajang. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tapi... Pajang sudah tidak ada lagi dan tidak akan pernah ada lagi, kecuali sisa-sisa peninggalannya. Tidak mungkinkah Pajang bisa dibangun lagi, Kanjeng Ratu? Sudah ada Mataram. Mataramlah yang akan menjadi besar, menggantikan Pajang. Tapi menurut... Ayo, ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dari hati ke hati kepadamu. Jangan menolak, Bagus Toro Dipo. Ini adalah kesempatan baik untuk kita bicara. Sambil kuajak kamu melihat bintang di langit luas. Sebentar lagi malam, Bagus Toro Dipo. Kamu pasti belum pernah melihat bintang di ketinggian, bukan? Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tapi... Soal Roro Denok, kamu tidak usah khawatir. Cundomanik? Kasinggihan dawuh Kanjeng Ratu. Cundomanik, sesuai tugas yang sudah kamu emban, tolong pantau terus. Sudah sampai di mana Roro Denok? Aku tidak ingin dia terganggu atau tersesat perjalanannya. Baik, Kanjeng Ratu. Tapak Dento, Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. lakukan tugas rutinmu ke Laut Jawa.
Aku merasa akan terjadi sesuatu di sana. Ngesto akan dawuh Kanjeng Ratu. Ayo Bagus, ikut aku. Lihatlah, betapa indahnya semesta alam. Indahnya langit dengan bulan bulat dan bertaburan beribu bintang yang diciptakan. Sementara itu, di istana Nyi Roro Kidul, Bagus Seturodipo tengah menyelesaikan latihannya ketika Tapak Dento datang menghampiri. Dalam kegundahannya, Seturodipo mendapatkan nasihat bijak dari Tapak Dento yang menenangkan hatinya. Tak lama, Nyi Roro Kidul sendiri datang dan mengajaknya berjalan-jalan di tepi laut. Seturodipo merasakan ada sesuatu yang penting dalam ajakan itu, hingga akhirnya sang ratu mengungkapkan rahasia besar. Ibunda Seturodipo ternyata adalah penguasa Laut Jawa. Untuk memperkuat keyakinan itu, Nyi Roro Kidul menggunakan Koco Benggoolo, sebuah cermin sakti yang menunjukkan masa lalu. Penting di sana. Saya Kanjeng Ratu? Bagus Torodipo, di bawah sana, di dalam kedalaman Laut Jawa yang luas itu, ibundamu, Nyi Dewi Nawangsari, dipercaya menjadi penguasa Laut Jawa. Nanti dulu Kanjeng Ratu. Kamu pasti ingin bukti. Koco Benggolo akan memperlihatkan apa yang kamu inginkan. Tanpa rungu, kita kembali ke keraton. Iya. Curang kamu Gadung Bau. Curang. Terimalah kematianmu Bawono. Mohon palilah Kanjeng Ratu. Langsung diteruskan atau... Cukup dulu Koco Benggolo. Baik Kanjeng Ratu. Maaf Kanjeng Ratu. Kenapa saya harus menyaksikan penderitaan Senopati Pantarbawono? Siapa Pantarbawono itu sebenarnya Kanjeng Ratu? Aku ingin kamu bangga kepadanya, Bagus Torodipo. Bangga? Iya, karena dia adalah Ramandamu. Romo? Romo saya? Iya, dia adalah Ramandamu. Apa buktinya? Koco Benggolo, Sundiko Dawu Kanjeng Ratu. tunjukkan peristiwa apa yang terjadi setelah itu. Baik Kanjeng Ratu. Hei, ayo bantu Senopati Bawono! Tidak ada bukti yang mengatakan bahwa mereka adalah orang tua saya Kanjeng Ratu. Inilah bukti itu. Jangan tinggalkan anak kita. Bertahanlah, Kang Mas. Pantarbawono. Kang Mas. Kang Mas, bertahanlah. Para tentara Mataram terus mengalir Gusti. Itu. Hadapi mereka dengan sisa-sisa kekuatan kalian. Baik Gusti Senopati. Rawe-rawe lantas, malam-malam kutung. Kang Mas, bertahanlah. Pantarbawono. Aku harus melakukan. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas.
Kang Mas. Kang Mas. Lancar, istriku tercinta. Iya, Kang Mas. Hanya ada sebuah pesan yang harus aku sampaikan kepadamu. Apa, Kang Mas? Apa, Kang Mas? Kalau anak kita nanti laki-laki, Kang Mas. Kang Mas. berilah dia nama. Bertahanlah, Kang Mas. Siapa, Kang Mas? Berilah dia nama Bagus Toro Dipo. Bagus Toro Dipo. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Sudah, cukup. Relakan dia pergi. Kang Mas. Kang Mas. Akulah yang akan menjaga keselamatanmu dan keselamatan Bagus Toro Dipo, putramu. Terima kasih. Terima kasih, Kakang. Kang Mas. Sudahlah. Sudah. Kang Mas. Buat Runawarang, urus Dewi Lanjar. Baik, Den. Mari Den Ayu, demi keselamatan bayi yang ada di dalam perut Den Ayu, maka sebaiknya kita mengungsi. Mari Den. Kenapa, Mbok? Kenapa nasib saya harus seperti ini? Kenapa harus begini, Mbok? Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh mundur. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, saya lebih mengenal Mbok Trunawareng daripada ibu saya sendiri. Karena Mbok Trunawarenglah yang selalu menggurau-mentah saya dari kecil sampai saya sedewasa ini. Jadi kamu percaya bahwa Pangkar Bawono dan Dewi Lanjar itu orang tuamu? Yang saya tahu orang tua saya adalah Romo Sindumoyo dan Ibunda Ayu Kedasi. Itu orang tua angkatmu. Senopati Sindumoyo, seperti yang kamu lihat tadi, dialah yang berjanji akan menjadi pelindungmu. Sedangkan Nyi Ayu Kedasi adalah istri Romo angkatmu yang gabuk. Tidak bisa punya anak. Itulah sebabnya kenapa ia mau mengangkatmu menjadi putranya. Ibunda Ayu Kedasi memang sangat mencintai saya dan sangat memanjakan saya. Tapi iya, Nyi Ayu Kedasi memang tidak berumur panjang. Ia tidak bisa membesarkan kamu. Itulah sebabnya kenapa Mbok Trunawareng yang secara penuh gulawuntah dan membesarkan kamu. kasih dawu Kanjeng Ratu. Tapi kenapa Bagus Toro Dipo? Saya mau bertanya. Mengenai apa? Kenapa Kanjeng Ratu sudi menceritakan semua ini pada saya? Karena kamu adalah putra Ni Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari? Iya, Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari yang salah satu dari 7 bidadari yang turun yang... Iya, Dewi Nawangsari adalah satu dari 7 bidadari yang turun ke Sendang. Yang... Sudahlah, cerita itu tidak perlu diperpanjang. Sebab yang paling penting yang harus kamu ketahui adalah salah satu dari 7 bidadari itu adalah Dewi Lanjar ibundamu, atau Dewi Nawangsari yang sekarang ini Jumeneng Ratu, atau Ratu Lau Jawa, atau Ratu Segoro Lor. Dan Kanjeng Ratu sendiri? Ananda Bagus Toro Dipo. Aku adalah uakmu, Nawang Wulan. Terimalah sembah sujud saya. Sudahlah Bagus, berdirilah. Berdirilah Raden. Koco Benggolo, Hamba menghadap Kanjeng Ratu. perlihatkan gambar pada saat Nyi Dewi Nawangsari dinobatkan sebagai Ratu di Segoro Lor. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu.
Kalian pasti sudah tahu siapa yang akan menjadi penggantiku. Ya, kalian benar. Dewi Nawangsari. Dewi Nawangsari, majulah. Akan kupasang mahkota keratuan kepadamu. Lewat Koco Benggolo, Seturo Dipo melihat bagaimana ibundanya, Ratu Laut Jawa, dihormati dan dipuja karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Ratu Laut Jawa, dengan kepemimpinannya yang bijak, berhasil menjalin aliansi yang kuat dengan Ratu Kidul. Kedua ratu itu menjadi penguasa laut yang disegani karena kearifan mereka, memimpin dengan kehormatan dan kebijaksanaan yang membuat mereka dihormati hingga ke daratan dan lautan. Dan itu Waratu. Itulah yang disebut perjalanan hidup. Ramandamu memang harus gugur di medan perang. Pada saat itulah Ni Dewi Nawangsari harus menangis. Dan ketika Nanda menjadi putra angkat Senopati Wirosaguno, ibundamu harus menangis karena harus terlunta-lunta meninggalkan kamu yang masih bayi. Kenapa Ibunda Dewi meninggalkan saya, Waratu? Karena ibu angkat Nanda, Nyi Ayu Kedasi, sangat menyayangi kamu. Ia tidak ingin Nanda mengetahui bahwa ibundamu adalah Dewi Nawangsari. Nyi Dewi memilih pergi demi ketenangan ibu angkatmu dan masa depanmu, Bagustoro Dipo. Waratu? Cukup. Cerita harus berakhir sampai di sini. Sebenarnya bukan pembabaran cerita yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi penegasan siapa Ibunda Nanda sebenarnya. Kasihan dawuh, Waratu. Pada saatnya nanti, ketika Nanda bertemu dengan Ibunda Nanda, Uwak yakin Ibunda Nanda pasti akan bercerita panjang lebar tentang perjalanan panjangnya itu. Waratu akan mempertemukan saya dengan ibunda saya? Ya, setelah urusanmu dengan Roro Denok selesai. Roro Denok? Kamu sangat ingin bertemu dengannya, bukan? Sepengetahuan saya, ia juga dalam tahanan Ratu Beranga. Di mana dia